Tak cuma kekerasan verbal seperti diejek dan dihina, sejumlah siswa mengalami kekerasan fisik di sekolah baik oleh teman seangkatan maupun senior mereka. Sejumlah korban bullying tak cuma mengalami trauma, tapi banyak yang menderita cacat seumur hidup bahkan meninggal. Seperti yang terjadi pada siswa SD di Bekasi November 2023 lalu. Tapi mengapa aksi bullying di sekolah terus terjadi? Bahkan dilakukan oleh sejumlah anak pesohor. Demi pembelajaran moral dan efek jerah, apakah hukuman penjara sepadan untuk pelaku bullying meski mereka masih di bawah umur? Sebelum menyaksikan Fakta Pamungkas, izinkan saya Maria Andromeda pamit undur diri dari hadapan Anda. Saksikan terus Barista, berita artis ternama setiap Sabtu dan Minggu hanya di RCTI. Pemirsa, aksi bullying yang terjadi di salah satu sekolah elit di kawasan Tangerang dan dilakukan oleh sejumlah anak pesohor seolah kembali mencoreng dunia pendidikan di Indonesia. Sudah banyak anak yang menjadi korban bullying, namun entah mengapa aksi bullying di sekolah terus saja terjadi. Mirisnya kasus bullying terjadi di sekolah, di mana sekolah harusnya menjadi tempat yang aman karena ada guru sebagai pendidik sekaligus pelindung murid. Namun di lingkungan sekolah mereka justru kerap mengalami kekerasan, baik secara verbal seperti dihina dan diejek, serta kekerasan fisik yang dilakukan oleh teman sebaya atau senior mereka. Kalau aku pribadi sih, aku kalau dengar berita-berita begitu aku langsung dudukin anak-anak gitu. Yang sekolah ya, aku langsung bilang, nak, kamu di sekolah gimana? Ini ada kasus begini, ini. Aku ngobrol aja, aku ajak ngobrol. Kalau misalnya ada yang begitu sama kamu, bilang sama mama ya. Kalau misalnya kamu digituin terus kamu bela diri, mama akan bela kamu. Sampai gimana pun ya tetap abah mama akan bela dan gak akan marah gitu. Jadi jangan takut untuk membela diri. Kita juga ngajarin anak supaya bisa membela diri dia sendiri gitu. Karena ya namanya anak ya, kita nggak tahu loh nanti kalau kedepannya dia berhadapan sama hal yang lebih sulit, masa dia masih mau tetap lapor. Dia kan harus membela diri dia juga gitu, nggak bisa dong dia ditindas gitu. Gak ada urusannya sama sekolah baik apa bagus. Kan anaknya gak ada urusannya sama sekolah bagus apa enggak. Mau sekolah gak bagus, mau sekolah bagus, walaupun sekolah semua bagus, yang lakuin bullying kan anaknya gitu. Mau peraturannya sekenceng apapun, yang lakuin anaknya, masa disalahin sekolahnya. Ya jadi selama ini tugas saya sama ibunya selalu gimana caranya anak saya tuh, masih mencari sampai sekarang, gimana caranya anak saya menganggap kita tuh teman. Jadi gimana caranya ngomong dia terbuka, nggak ada takut, itu susah. Sampai sekarang ya saya masih cari, susah. Kenapa perundungan atau bullying sering terjadi di sekolah? Karena sekolah itu tempat di mana banyak kumpulnya anak, ya kan? Kemudian bisa juga ada tempat-tempat yang berpeluang untuk bisa dijadikan tempat untuk malah melakukan perundungan. Makanya sekarang sistem sekolah ditingkatkan keamanannya, salah satunya memakai CCTV misalnya, atau pengawasan yang lebih ketat, sehingga tempat sekolah yang mestinya aman gitu ya tidak dipakai atau dimanfaatkan untuk menjadi tempat bullying karena sistem keamanannya juga mungkin kurang mensupport. Pengacara Sunan Kalijaga juga merasakan betapa pedihnya melihat SF, anak kesayangannya, menderita luka fisik dan mental akibat dibully di sekolahnya. Meski kejadian itu sudah setahun berlalu, namun SF yang kini duduk di kelas 3 SMP sering merasa tidak aman berada di sekolahnya. Terlebih, sidang kasus bullying yang menimpa dirinya itu masih disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Lalu benarkah Sunan mengerahkan 7 saksi agar bisa memenjarakan pelaku pembuli anaknya? Jadi hari ini tanggal 22 Februari 2024, kami tadi pagi jam 10 sudah menghadiri persidangan pertama ya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Adapun tadi agendanya adalah pembacaan dakwa dari Ibu Jaksa dan diteruskan dimulai dengan pemeriksaan saksi. Artinya tadi kami selaku orang tua korban, lalu saksi korban dan saksi pelaku, lalu ada saksi-saksi dari sekolah, wakil kepala sekolah, wali kelas dan murid-murid yang menyaksikan pada saat peristiwa terjadi. Kalau anak saya ya saat ini karena memang sudah
agak lama juga. Jadi kalau dari secara fisik juga sudah pasti sudah baik ya, sudah tidak ada apa-apa. Kalau secara psikis dan mental itu yang memang harus selalu saya pantau, karena menurut saya luka fisik itu bisa hilang sebentar gitu kan, tidak lama. Tapi kalau mental itu menurut saya psikis itu harus lebih saya perhatikan, karena kita nggak pernah tahu kan apa yang dia rasa, apa yang masih bergejolak di hati dan pikirannya gitu. Tapi sejauh ini karena memang anak saya juga sangat berkecimpung di dunia olahraga gitu ya, sejauh ini penglihatan saya dia bisa menyalurkan energinya, rasa tidak sukanya, rasa kecewanya itu di basket gitu. Kekerasan verbal dan fisik akibat aksi bullying tentu saja membuat sederet siswa yang menjadi korban bullying trauma. Namun yang menyedihkan dan memprihatinkan, kekerasan fisik kerap membuat para korban bullying mengalami cacat seumur hidup, bahkan kehilangan nyawa. Seperti yang dialami Fatir, siswa SD di Bekasi yang mendapat perundungan oleh teman sekelasnya hingga salah satu kaki Fatir harus diamputasi. Mirisnya, kepala sekolah tempat sekolah Fatir justru membantah adanya perundungan dan berdalih apa yang dilakukan hanya candaan anak-anak pada umumnya. Ungkapan kepala sekolah tentu saja membuat Ibunda Fatir sedih dan kecewa. Ibunda Fatir bahkan memilih melaporkan pihak sekolah ke polisi. Ya, Fatir tak hanya kehilangan satu kaki, namun juga nyawa. Desember 2023 lalu, Fatir mengembuskan nafas terakhirnya. Dan hingga kini, orang tua Fatir masih terus mencari keadilan bagi anaknya. Juga saat ini memang kemarin juga aku menangani kasus bullying yang ada di Polres Bekasi. Itu sampai klien aku diselengkat, kakinya bengkak. Dan ternyata ketika masuk rumah sakit, dinyatakan rumah sakit katanya ada kanker di tulang, sehingga kakinya juga mengalami harus diamputasi dan akhirnya sampai mengakibatkan kematian. Kemarin klien aku juga almarhum Fatir ya, yang sempat ramai di TV, sampai Raffi Ahmad juga sempat datang sebelum beliau meninggal gitu. Jadi memang saat ini kita sebagai pengacara sangat khawatir sekali karena kasus bullying ini sudah sangat marak dan sudah tindakannya sudah anarkis, sudah di luar dari nalar. Jadi kita memang berinisiatif untuk ayo dong, ini kan tanggung jawab kita bersama. Jadi kita sebagai orang tua juga, kita punya anak semuanya. Bagaimana kalau seperti itu, apalagi rekan kami juga kan Sunan Kalijaga juga anaknya juga mengalami hal yang sama ya. Dan kasusnya juga udah cukup lama juga, sudah 1 tahun ini kan masih bergulir terus gitu. Kasihan kan. Tak hanya Fatir, mantan artis cilik Cikita Medi rupanya juga pernah menjadi korban bullying yang dilakukan oleh teman-teman sekolahnya saat duduk di sekolah dasar. Cikita yang kala itu dikenal sebagai artis cilik yang populer justru membuat dirinya menjadi bulan-bulanan teman-temannya untuk dibully. Cikita kerap dihina dan diejek, bahkan dianggap tak pantas untuk menjadi seorang artis. Tak hanya mendapat kekerasan verbal, Cikita juga kerap mendapat kekerasan fisik yang dilakukan segerombolan cowok-cowok di sekolahnya. Benarkah lantaran kerap mengalami bullying membuat Cikita menjadi sosok yang introvert? Dulu itu aku mendapatkan bullyingnya itu dari verbal, dari disuruh-suruh sama kakak kelas, ataupun mungkin kayak semacam hate speech lah ya. Nah, itu yang membuat aku kayak perasaan aku sudah melakukan yang baik, dan aku pun juga kadang-kadang misalnya di sekolah itu sama kakak kelas juga ya sopan-sopan aja gitu ya, tapi mereka mengolok-olok dari segi profesi aku, misalnya kayak artis cilik tapi nggak laku lagi. Jadi akhirnya aku diperlakukan beda dan akhirnya jadi introvert, terus berperilaku apa aja jadi salah. Dan di situ aku berpikir kayak mungkin saat itu aku berprestasi dan akhirnya orang-orang yang di sekeliling aku mungkin saat itu tidak mengalami nasib yang sama, akhirnya membuli karena mereka tidak mempunyai itu. Justru yang ngebully aku yang cowok-cowok. Jadi dulu aku pernah ditendang perutnya gitu. Pernah, tapi anak cowok gitu. Jadi kayak aku tuh mikir dulu itu sebenarnya mau cewek mau cowok aman, tapi karena itu dilakukan secara berkelompok dan akhirnya itu menular. Dan salahnya aku adalah aku di pihak yang iya aja, lemah, diem.
Meski kerap mendapat aksi bullying, namun kala itu Cikita enggan mengungkapkan aksi bullying yang dialaminya kepada siapapun lantaran takut jika nanti para pelaku semakin membulinya. Apalagi kala itu aksi bullying dianggap tabu dan guru-guru pun menganggap hal yang biasa. Tak kuat mendapat bulian, Cikita memilih hiatus dari industri hiburan tanah air. Nggak ngelawan, cuman diem dan akhirnya nggak bisa lapor siapa-siapa. Paling aku cuman lapor sama tante aku yang suka ngejagain aku sampai istirahat pertama. Jadi mungkin aku nggak bisa menyalahkan keadaan saat itu, tapi itu adalah proses di mana memang aku memilih sebagai penyanyi dan sebagai siswa. Tak ingin kejadian yang dialaminya terjadi kepada anak-anaknya, Cikita mendidik anaknya untuk selalu terbuka mengenai apapun yang terjadi di sekolahnya. Artinya aku itu selalu suruh Javier itu untuk bisa yang namanya berkomunikasi sama orang dulu gitu ya. Terus ya banyak-banyak playdate lah ya. Kalau misalnya playdate sama anak, kalau misalnya lihat Instagram aku, temen aku jadi banyak banget sekarang. Walaupun emang kayak temen tuh harus milih-milih ya, tapi kalau misalnya wadahnya ada di tempat les, aku ketemu mama-mama yang punya anak seperti aku gitu, aku asal ngumpul dulu, dari situ aku bisa menseleksikan nih anak aku nih bisa bergaul sama orang yang mana ya, dan dengan cara itu aku mendidiknya dan akhirnya dia jadi berani dan percaya diri. Dia harus bisa cerita ke rumah dulu sama orang-orang rumah, jangan sampai dia cerita sama orang lain. Dan aku jadi belajar sama Javier itu jangan pernah mempublish apapun yang dia nggak suka di depan gurunya. Sudah banyak korban, namun kasus bullying masih terus terjadi. Apalagi aksi bullying kerap dilakukan berkelompok. Lantas apa alasan para pelaku melakukan aksi bullying secara berkelompok? Apakah penjara bisa menjadi efek jera bagi para pelaku pembulian meski mereka masih di bawah umur? Suamiku Vincent kayak kayak aware banget sih sama soal bullying gitu. Soalnya dulu aku juga dibully waktu aku kecil, waktu aku sekolah. Vincent juga kebetulan waktu sekolah juga dia dibully. Jadi dia benar-benar tekenin gitu untuk nggak jadi pembuli dan untuk bisa bertahan kalau ada orang yang mau ngebully gitu. Panjang penelitian tentang ini, kita bisa menggunakan rujukan-rujukan dari berbagai negara, tapi tentu saja perlu disesuaikan dengan kearifan lokal kita. Tapi intinya, baik anak pelaku maupun anak korban, keduanya harus ditolong. Sekali lagi, pesan saya justru bukan buat anak-anak. Karena sekali lagi, mereka tadi belum mampu berpikir jernih sampai usia 24 tahun. Tapi PR-nya adalah, kalau masih ada aksi kekerasan ke depan, ayo sama-sama kita sebagai orang dewasa, kita yang harus bertanggung jawab terhadap hal ini, untuk memastikan bahwa kitalah yang harus memutus mata rantai kekerasan ini. Itu saja, sekolah pertama adalah jelas kita semua sebagai orang tua, sehingga anak sebagai murid seumur hidup itu tentu membutuhkan arahan dan bimbingan. Sehingga sangat tidak arif dan bijaksana kalau kemudian kita menempatkan setiap persoalan kepada hanya anak dan remaja. Cukup prihatin ya, apalagi zamannya udah digital banget, udah semuanya era terbukaan. Ya mudah-mudahan tidak ada terjadi seperti ini lagi. Masing-masing saling ngontrol, orang tua di rumah ngontrol anaknya, sekolahan ngontrol anaknya, peraturannya juga bisa lebih memvonis, maksudnya ya lebih berat juga boleh kayak gitu ya, maksudnya biar ada jerahnya lah gitu. Tapi kalau urusan kenapa bisa hadir ya tergantung semuanya, nggak bisa disalahin apapun. Iya, lebih pribadi, nggak bisa disalahin siapa-siapa. Tadi pas kami syuting di sungai kayak ada yang aneh. Memang ada yang terjadi sewaktu Ayu di batu kandang itu, Bu. Apa ini ada hubungannya ya dengan teman kami? Gerbang alam gaib batu kandang telah terbuka. Menika asmanipun Basari Hitung. Ojo kanggo sing duwe omahe iki.